Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auraina Safitri, BP 1810541006. Saya jurusan Ilmu Ekonomi, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Kampus 2, Universitas Andalas Payakumbuh. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas teori ekonomi mikro 2, yaitu tentang bab 34. Materinya tentang welfare atau kesejahteraan, di mana sumber dari materi ini adalah buku varian. Baiklah, saya akan masuk kepada materi pertama, yaitu 34.1 tentang agregasi preferensi. Preferensi ini bersifat transitif, di mana awalnya kita menganggap preferensi konsumen ditentukan oleh bandel barangnya sendiri. Tetapi sekarang kita ingin memperluas konsep itu dan menganggap setiap konsumen memiliki preferensi terhadap seluruh alokasi barang di antara para konsumen. Tentu saja ini termasuk kemungkinan bahwa konsumen mungkin tidak peduli dengan apa yang dimiliki oleh orang lain seperti yang kita asumsikan sebelumnya. Kita gunakan simbol X untuk menunjukkan alokasi tertentu, di mana deskripsi tentang apa yang setiap individu dapatkan dari setiap barang. Kemudian diberi dua alokasi X dan Y, masing-masing individu dapat mengatakan apakah dia lebih suka X daripada Y. Mengingat preferensi semua agen, kita ingin memiliki cara untuk menggabungkan mereka menjadi satu preferensi sosial, yaitu jika kita tahu bagaimana semua individu membuat peringkat berbagai alokasi, kita ingin dapat menggunakan informasi ini untuk mengembangkan peringkat sosial dari berbagai alokasi tersebut. Ini adalah masalah pengambilan keputusan sosial pada tingkat yang paling umum. Kita perhatikan beberapa contoh. Salah satu adalah cara untuk mengumpulkan preferensi individu, yaitu dengan menggunakan semacam pemungutan suara. Cara menggabungkan preferensi atau beberapa hal yang akan kita lakukan agar mekanisme keputusan sosial yang kita inginkan bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan serangkaian preferensi individu yang lengkap, reflektif dan transitif, mekanisme keputusan sosial harus menghasilkan preferensi sosial yang memenuhi sifat yang sama. Yang kedua, jika semua orang lebih suka alternatif X daripada alternatif Y, maka preferensi sosial harus peringkat X-nya di depan Y. Dan yang ketiga, preferensi antara X dan Y harus bergantung hanya pada bagaimana orang memberi peringkat X lawan Y, dan bukan pada bagaimana mereka memberi peringkat pada alternatif lain. Seorang ahli, Kenneth Arrow, telah membuktikan hasil luar biasanya, yaitu tentang teorema imposibilitas panah. Jika mekanisme keputusan sosial memuaskan properti 1, 2, dan 3, maka itu harus berupa kediktatoran, yaitu semua perangkat sosial adalah peringkat dari satu individu. Teorema imposibilitas Arrow ini menunjukkan bahwa 3 fitur mekanisme keputusan sosial yang sangat masuk akal dan diinginkan tidak konsisten dengan demokrasi, yaitu tidak ada cara sempurna untuk membuat keputusan sosial. Tidak ada cara sempurna untuk mengumpulkan preferensi individu untuk membuat satu preferensi sosial. Jika kita ingin menemukan cara untuk menggabungkan preferensi individu untuk membentuk preferensi sosial, kita harus melepaskan salah satu sifat dari mekanisme keputusan sosial yang dijelaskan dalam teorema Arrow. Baiklah, saya akan masuk kepada materi kedua, yaitu 34.2 tentang fungsi kesejahteraan sosial, di mana keterangan dari rumus tersebut adalah N adalah jumlah individu dalam masyarakat. N ini berfungsi sepenuhnya sebagai arbitrer,
Karena pilihan kita untuk representasi utilitas sepenuhnya adalah arbitrer, maka pilihan menggunakan jumlah juga sewenang-wenang. Satu batasan masuk akal yang mungkin kita tempatkan pada fungsi agregasi adalah bahwa ia akan meningkat dalam utilitas masing-masing individu. Dengan begitu, kita yakin bahwa jika semua orang lebih suka X daripada Y, maka preferensi sosial akan lebih suka X daripada Y. Ada nama untuk fungsi agregasi semacam ini. Inilah yang disebut dengan fungsi kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial hanyalah beberapa fungsi dari fungsi utilitas individu, yaitu W, U1 dikali X, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi kesejahteraan utilitarian klasik atau Beta-Mid, di mana fungsi ini disebut dengan fungsi kesejahteraan utilitarian klasik atau Beta-Mid, dan fungsi ini merupakan jumlah dari fungsi utilitas individual. Selanjutnya adalah fungsi kesejahteraan tertimbang jumlah utilitas, di mana fungsi ini adalah kelanjutan dari fungsi kesejahteraan utilitarian klasik atau Beta-Mid. Di sini A1 menuju AN berupa angka yang menunjukkan beberapa utilitas masing-masing agen terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi kesejahteraan sosial minimax atau Rawls-Lassian. Fungsi kesejahteraan ini merupakan kesejahteraan sosial dari alokasi hanya bergantung pada kesejahteraan agen terburuk, yaitu orang dengan utilitas minimal. Masing-masing fungsi ini adalah cara yang memungkinkan untuk membandingkan fungsi utilitas individual. Masing-masing dari fungsi ini mewakili penilaian etis yang berbeda tentang perbandingan antara kesejahteraan agen yang berbeda. Tentang satu-satunya batasan yang akan kita tempatkan pada struktur fungsi kesejahteraan pada saat ini adalah bahwa akan meningkat pada utilitas. Baiklah, materi selanjutnya yaitu 34.3 tentang maksimalisasi kesejahteraan. Kita gunakan notasi XJI untuk menunjukkan berapa banyak individu yang memiliki I dengan J yang baik, dan anggaplah ada N sebagai konsumen dan barang sebagai K. Kemudian, alokasi X terdiri dari daftar berapa banyak masing-masing agen memiliki masing-masing barang. Karena itu, kita akan mencoba menemukan alokasi yang layak yang memaksimalkan kesejahteraan sosial. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa alokasi kesejahteraan yang maksimal haruslah alokasi efisien Pareto. Lalu akan ada beberapa alokasi layak lainnya yang memberi setiap orang setidaknya utilitas yang sama besarnya, dan seseorang yang utilitasnya benar-benar lebih besar. Tetapi fungsi kesejahteraan adalah fungsi yang meningkat dari utilitas masing-masing agen. Dengan demikian, alokasi baru ini harus memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan asumsi bahwa kita semula memiliki kesejahteraan maksimum. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada gambar 34.1, yaitu tentang maksimalisasi kesejahteraan, di mana pada gambar 34.1 ini, di mana himpunan U atau utility menunjukkan himpunan utilitas yang mungkin dalam kasus dua individu. Set ini dikenal sebagai set kemungkinan utilitas. Batas himpunan ini, batas kemungkinan utilitas, adalah himpunan tingkat utilitas yang terkait dengan alokasi efisiensi Pareto. Jika alokasi berada pada batas kemungkinan utilitas yang ditetapkan, maka tidak ada alokasi layak lainnya yang menghasilkan utilitas yang lebih tinggi untuk kedua agen. Selanjutnya, kurva indiferensi dalam diagram ini
adalah disebut dengan kurva iso-welfare karena menggambarkan kurva distribusi utilitas yang memiliki kesejahteraan konstan. Seperti biasanya, titik optimal ditandai oleh kondisi singgung. Tetapi untuk tujuan kita adalah hal yang penting tentang titik kesejahteraan maksimal ini adalah efisiensi Pareto. Baiklah, selanjutnya yaitu gambar 34.2, di mana gambar ini adalah maksimalisasi fungsi kesejahteraan tertimbang jumlah utilitas. Jika kemungkinan utilitas ditetapkan cembung, maka setiap titik efisiensi Pareto adalah maksimum untuk fungsi kesejahteraan utilitas jumlah tertimbang. Pada gambar 34.2 ini, kita telah memilih alokasi efisiensi Pareto dan menemukan satu set kurva kesejahteraan rakyat yang menghasilkan kesejahteraan maksimal. Sebenarnya kita bisa mengatakan lebih dari ini. Namun jika himpunan distribusi utilitas yang mungkin adalah himpunan cembung, seperti yang terlihat pada gambar 34.2, maka setiap titik di perbatasannya adalah maksimum kesejahteraan untuk fungsi kesejahteraan jumlah utilitas tertimbang. Seperti digambarkan pada gambar 34.2, fungsi kesejahteraan dengan demikian menyediakan cara untuk memilih alokasi Pareto yang efisien. Setiap maksimum kesejahteraan adalah alokasi Pareto yang efisien, dan setiap alokasi Pareto yang efisien adalah maksimum kesejahteraan. Baiklah, kita akan masuk kepada materi 34.4 tentang fungsi kesejahteraan sosial individualistis. Pada rumus ini, lambang XI menunjukkan bandel konsumsi individu I, dan UIXI menjadi tingkat utilitas individu I menggunakan beberapa representasi utilitas tetap. Fungsi kesejahteraan secara langsung merupakan fungsi dari tingkat utilitas individu, tetapi secara tidak langsung merupakan fungsi dari kumpulan konsumsi agen individu. Bentuk khusus fungsi kesejahteraan ini dikenal sebagai fungsi kesejahteraan individualistis atau fungsi kesejahteraan Bergson-Samuelson. Jika utilitas masing-masing agen hanya bergantung pada konsumsinya sendiri, maka tidak ada eksternalitas konsumsi. Karena semua keseimbangan kompetitif adalah efisien Pareto, dan di bawah asumsi konveksitas yang sesuai, semua alokasi efisien Pareto adalah keseimbangan kompetitif. Maka semua maksimal kesejahteraan adalah ekuilibria kompetitif, dan bahwa semua ekuilibria kompetitif adalah maksimum kesejahteraan untuk beberapa fungsi kesejahteraan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu 34.5 tentang alokasi yang adil. Pendekatan fungsi kesejahteraan adalah cara yang sangat umum untuk menggambarkan kesejahteraan sosial. Pendekatan lain adalah mulai dengan beberapa penilaian moral tertentu dan kemudian memeriksa implikasinya untuk distribusi ekonomi. Pendekatan ini yang diambil dalam studi alokasi yang adil, dianggap sebagai cara yang adil untuk membagi seikat barang. Salah satu fitur yang menarik dari pembagian ini adalah simetris. Setiap agen memiliki bandel barang yang sama. Tidak ada agen yang lebih suka bandel barang dari agen lain daripada barangnya sendiri, karena mereka semua memiliki hal yang persis sama. Sayangnya, pembagian yang sama tidak harus efisien Pareto. Jika agen memiliki selera yang berbeda, mereka umumnya ingin berdagang pembagian yang sama. Anggap perdagangan ini terjadi. Baiklah, materi terakhir yaitu 34.6 tentang iri dan ekuitas. Alokasi akan adil jika tidak ada agen yang lebih suka bandel barang dari agen lain. Jika beberapa agen lebih suka beberapa agen lain, katakanlah jika alokasi sama-sama adil dan efisien Pareto, maka itu adalah alokasi yang adil. Cara ini adalah memformalkan ide simetri yang disinggung di atas. Alokasi pembagian yang sama memiliki properti yang tidak ada agen lain iri pada agen lain, tetapi ada banyak alokasi lain yang memiliki properti yang sama dengan ini. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat menonton video saya, semoga video saya berguna. Terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Audio Jungle.